Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 2357 mengendur. Jika saya melakukan kesalahan di masa depan, saya harap Anda dapat memberi saya nasihat. Melihat Li Fugui mengatakan ini, Kui Piao tampak malu. Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Tuan Lembah Li, tolong jangan lakukan ini. Saya harap Anda, Tuan Lembah Li, dapat lebih menjaga sekte Beidou kami di masa depan." Li Fugui memulihkan pikirannya dan berkata terus terang kepada Kui Piao, "Master Sekte Kui Piao, saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang situasinya. Kali ini saya memimpin saudara-saudara saya untuk berperang melawan 6 sekte besar lagi. Saya pikir Anda harus tahu alasannya mengapa, Ming. Sekarang kamu bersedia menyerah padaku. Aku seharusnya merasa beruntung. Tapi selanjutnya, kita masih memiliki 5 sekte besar yang belum dilenyapkan. Saya ingin tahu apakah pemimpin sekte Kui Piao punya saran bagus." Kui Piao sudah lama berharap Li Fugui akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Dia merenung sejenak, mengatur kata-katanya, lalu berdiri dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Li Guzu, karena kamu bertanya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Untuk melawan 5 sekte besar sekarang, jika kamu mau berhasil, kamu harus berpegang pada satu kata, lalu cepat. Selama kita bisa menghancurkan 2 sekte besar dalam waktu yang sangat singkat, 3 sekte yang tersisa tidak akan menjadi lawan kita. Tetapi jika kita terlalu lambat, begitu 5 sekte besar bereaksi dan membangun kembali aliansi dan menjadi tali, akan sulit bagi kita untuk menghancurkan 5 sekte besar." Setelah mendengar kata-kata ini, "Kembalilah, Li." Fugui mengangguk ringan dan berkata, "Apa yang dikatakan pemimpin sekte Kui Piao masuk akal, tapi menurutku yang mana yang harus kita tangani terlebih dahulu?" Kui Piao berkata terus terang, "Gunung Xuanming." Dia masih bertanya pada Kui Piao, "Bisakah Anda memberitahu saya alasannya?" Kui Piao berdiri dan menganalisis Li Fugui dengan cermat. "Li Guzu, apakah lebih dari 10.000 orang di desa Xiaoxi telah disembuhkan sekarang?" Saat ini, Kui Piao melanjutkan, "Saya pikir alasan utama mengapa Guru Li Gu berperang melawan 6 sekte besar kali ini adalah untuk memulihkan kesehatan puluhan ribu orang. Untuk menangani sekte lain, jika Anda tidak melakukannya, Anda pasti akan kehilangan waktu terbaik untuk berobat. Hanya ada satu cara untuk memulihkan orang-orang ini sepenuhnya, dan itu adalah membiarkan Guru Xuanming dari Gunung Xuanming secara pribadi merawatnya orang-orang ini, sehingga orang-orang ini dapat pulih sepenuhnya. Jika orang-orang ini belum pulih setelah 3 bulan, maka mereka hanya akan mati. Sejauh yang saya tahu, sudah lebih dari 2 bulan sejak Anda membuka segelnya. Jadi, Kui meskipun Piao berhenti di sini, Li Fugui tahu dari sini bahwa Kui Piao dengan tulus bermaksud membantu mereka. Dan Kui Piao mengatakannya, itu persis sama dengan rumor yang dia dengar sebelumnya. "Oke, kalau begitu, ayo berangkat ke Gunung Xuanming besok pagi." Li Fugui baru saja selesai berbicara. Tanpa diduga, Kui Piao melambaikan tangannya dengan cepat saat ini, "Tuan Li Gu, jangan terburu-buru." Kali ini, sebelum Li Fugui berbicara, Chang Qiong di sebelahnya tersenyum pada Kui Piao dan berkata, "Sekte Master Kui Piao, kenapa kamu tidak terburu-buru lagi? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kita harus bergegas? Jika tidak kita akan kehilangan waktu terbaik untuk berobat." Kui Piao menjelaskan, "Awalnya, kami mengira Lembah Guru Li pasti akan memimpin penyerangan Gunung Xuanming kali ini. Jadi Gunung Xuanming telah melakukannya. Kami sudah bersiap dengan baik. Jika kami tidak memahami rencana lawan dan pergi begitu tergesa-gesa,
kami mungkin akan jatuh ke dalam perangkap lawan. Saat itu, saya khawatir kami akan menjadi pihak yang kalah. Chang Qiong tersenyum, lalu dia menatap Li Fugui. Pada saat ini, Li Fugui berdiri sambil tersenyum dan berkata terus terang kepada Kui Piao, "Tuan Kui Piao, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya bermaksud membiarkan Sekte Beidou Anda menjadi garda depan? Seperti yang ingin Anda serahkan sekarang, sedangkan saya puas bahwa Anda dapat berada di sisi saya dan membantu saya dengan rencana saya selama pertempuran berikutnya melawan 5 sekte lainnya. Adapun menderita kerugian atau semacamnya, jangan khawatir. Jika Gunung Xuanming bisa memahami situasi saat ini sebaik Anda dan tidak melawan, saya mungkin bisa menyelamatkan nyawa murid biasa di sekte mereka. Tapi tunggu sampai kita sampai di sana, begitu mereka berani melawan. Saya berjanji bahwa semua orang di Gunung Xuanming akan dibunuh." Ketika Li Fugui mengucapkan kata-kata ini, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kui Piao merasa gugup. Mereka diam-diam senang karena tidak mengalami kesulitan dengan Li Fugui. "Jika kamu tangguh, saya khawatir Sekte Beidou akan mengeluarkan darah seperti sungai sekarang." Kedua, berpikir bahwa Li Fugui telah mempelajari seni mengendalikan langit dan bumi. Memiliki keterampilan magis yang tak terduga. Tampaknya menghancurkan Gunung Xuanming tidaklah sesulit itu. Karena Lembah Guru Li berkata demikian, saya akan mengikuti perintah Anda, Lembah Guru Li. Dengan kata-kata ini, Kui Piao berkata, Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu, kami akan menginap di tempatmu selama 1 malam hari ini. Besok pagi, kamu dapat menyerahkan urusan sekte kepada para tetua. Kalau begitu kamu akan mengikuti kami. Ayo taklukkan sekte yang tersisa bersama-sama." Tunggu sampai Li Fugui selesai. Kui Piao segera menyetujuinya. Tanpa disadari, waktunya tiba keesokan paginya, setelah istirahat malam. Li Fugui dan yang lainnya bangun sebelum fajar, bersorak, sarapan, dan kemudian mengumpulkan semua orang untuk bersiap bergegas ke Gunung Xuanming. Semua orang datang ke gerbang istana Beidou. Ibu setempat kembali mengeluarkan suara gemuruh, dan Kui Piao sekali lagi terdiam oleh pemandangan di depannya. Berpikir bahwa mereka telah berlatih keras di Gunung Beidou selama beberapa dekade, hingga saat ini, selain menghabiskan banyak energi untuk terbang di angkasa, mereka sepertinya tidak memiliki hewan peliharaan spiritual yang baik. Tapi lihatlah sekelompok orang di depan Anda. Anda bahkan tidak perlu membuang energi saat keluar. Raungan yang mengguncang langit lebih nyaman daripada alat transportasi tercepat saat ini. Pikirkan ini, Kui Piao benar-benar tidak mengerti apa yang mereka pikirkan sebelumnya, dan mengapa mereka memilih untuk bersaing dengan Li Fugui dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Gunung Xuanming, setelah menunggu beberapa hari. Beberapa penjaga Gunung Xuanming adalah orang pertama yang bersantai. Beberapa penjaga yang bertanggung jawab menjaga 4 gerbang gunung berkumpul dan saling mengeluh. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ketua sekte. Seorang anak laki-laki berambut kuning yang keluar dari desa pegunungan kecil sebenarnya dapat menakuti Gunung Xuanming kita menjadi seperti ini. Itu benar, Gunung Xuanming kita telah berdiri di Tiongkok selama ribuan tahun. Sekarang, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita akan hancur jika kita dihancurkan? Tentu saja, sepertinya Anda tidak menyadari sesuatu. Kami telah berada di gunung hampir sepanjang waktu. Tetapi saya mendengar Penatua Xuan yang turun gunung pernah berkata bahwa apa yang kami hadapi kali ini kemungkinan besar adalah yang terpilih satu. Sudah kurang dari 2 tahun sejak orang ini menghasilkan kekayaannya. Anda dapat membayangkan bahwa hanya dalam 2 tahun, dia telah terlihat di Gunung Xuanming,
dan dari sini Anda dapat menyimpulkan betapa pintarnya metode orang ini. Bab 2358 Sekelompok semut, seseorang di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Tidak peduli seberapa pintar Anda, apakah Anda masih dapat menghancurkan Gunung Suanming kami?" Tanpa diduga, awan gelap tiba-tiba melayang di kejauhan. Beberapa orang melihat ke atas, lihatlah ke sepanjang langit. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi? Langit cerah sekarang, mengapa tiba-tiba ada awan gelap?" Penjaga di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu tidak tahu tentang Gunung Suanming. Selama bertahun-tahun, hujan setiap kali dikatakan hujan. Itu normal." Namun ia tetap merasa sedikit terkejut saat melihat awan gelap yang melayang di langit. Dibandingkan dengan awan gelap yang saya lihat sebelumnya, awan ini sepertinya digambar oleh seseorang. Selain itu, ini sangat cepat. Untuk mengetahui, tidak ada angin sekarang. Jika ada angin, wajar jika awan gelap datang lebih cepat. Sambil memikirkan hal ini di dalam hatiku, tak disangka, awan di langit sudah mencapai puncaknya. Semua orang mengerutkan kening. Salah satu dari mereka berbisik, "Apakah benar-benar akan turun hujan? Saya mencuci beberapa potong pakaian hari ini dan masih ada di halaman." Orang lain tersenyum dan berkata, "Lalu tunggu apa lagi? Kirimkan seorang murid untuk memberi pakaianmu untuk menyimpannya." Dia baru saja selesai berbicara, kemudian awan gelap perlahan menghilang. Segera setelah itu, tiba-tiba seekor burung besar muncul di langit. Saat burung besar itu jatuh, senyuman di wajah orang-orang ini langsung membeku. Seseorang berteriak dengan keras, "Tidak! Itu hewan peliharaan spiritual sekte Disa yang mengom ke langit. Cepat, pergi dan lapor ke ketua sekte." Orang lain buru-buru berkata, "Biarkan para murid melapor ke ketua sekte. Ayo siapkan formasi dengan cepat." Namun, sebelum mereka sempat meninggalkan tempat kejadian, Zhen Tianhou telah memimpin semua orang ke gerbang utara Gunung Suanming. Setelah Li Fugui mendarat di tanah, dia tidak ragu sama sekali dan langsung mengaktifkan keajaiban langit dan bumi. Hanya dalam 3 hingga 5 detik, sosoknya tidak berbeda dengan Gunung Suanming. Keempat penjaga Gunung Suanming benar-benar tercengang. Mereka telah membayangkan berkali-kali sebelumnya apa yang akan terjadi ketika Li Fugui datang ke Gunung Suanming. Namun tak satu pun dari mereka menyangka Li Fugui akan tampil dalam wujud ini. Lihatlah Chang Qiong dan yang lainnya lagi. Setelah mereka mendarat, mereka mengedarkan vitalitasnya dan terbang ke udara. Lagi pula, mereka tidak mau mandi air liur lagi. Ketika Li Fugui melihat bahwa dia telah meratakan Gunung Suanming, dia berhenti, lalu memanfaatkan situasi tersebut dan melangkah langsung menuju gerbang utara Gunung Suanming. Satu tendangan jatuh, gerbang utara besar Gunung Suanming langsung berubah menjadi bubuk. Beberapa murid yang bergerak lebih cepat mampu melarikan diri dari kaki Li Fugui. Namun mereka yang bereaksi lambat akan dimakamkan di kaki Li Fugui bersama dengan gerbang utara Gunung Suanming. Keempat penjaga Gunung Suanming dengan cepat mengedarkan vitalitas mereka. Mereka terbang sejauh 100 meter dan melihat pemandangan di depan mereka. Mengalahkan, dalam situasi ini, sungguh sebuah tamparan di wajah. "Mohon kasihanilah kakimu, Tuhan." Salah satu pelindung mengumpulkan keberanian untuk terbang ke udara, mengangkat kepalanya dan berteriak kepada Li Fugui. Li Fugui mencibir dan berkata dengan keras, "Cepat suruh master sektemu keluar dan berlutut untuk menyambutku. Jika tidak, aku akan menghancurkan Gunung Suanmingmu hari ini." Beraninya kamu ragu sama sekali? Dia buru-buru berbalik dan berteriak kepada orang-orang di sebelahnya, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat dan minta pemimpin sekte keluar." Pada saat yang sama,
Di aula utama Gunung Suanming, guru surgawi Suanming telah melihat pemandangan di luar gerbang gunung dari kejauhan. Bayangkan saja, tiba-tiba, puncak seukuran Gunung Suanming muncul di sisi Gunung Suanming. Dia bisa melihatnya meskipun dia buta. Penatua Suan, Penatua Sang Suan dan Penatua Ming juga bergegas menemui guru surgawi Suanming saat ini. Suara Penatua Suan bergetar, dan dia dengan cepat bertanya kepada guru Suanming, "Yang mulia, ini. Penatua Suan sangat terkejut, sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ke arah Penatua Sang Suan lagi, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan cepat, "Yang mulia, apa yang harus saya lakukan? Apakah orang di depan saya adalah Li Fugui? Tetapi mengapa dia menjadi sebesar dia sekarang?" Sedikit gemetar, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi ngeri, "Hukum langit dan bumi." Setelah mendengar 4 kata ini, Penatua Ming dengan cepat bertanya, "Yang mulia, apakah Anda mengatakan bahwa Li Fugui telah mempraktikkan seni memanipulasi langit dan bumi?" Guru Suanming mengangguk, wajahnya pucat. "Ya, ini pasti seni yang memerintahkan langit dan bumi-bumi." Penatua Minghe berkata dengan tidak percaya, "Fatian, bukankah siang dihilang? Juga, Yang mulia, mungkinkah itu teknik langit dan bumi Fasiang?" Guru surgawi Suanming menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, "Tidak mungkin, itu untuk praktisi. Surga tidak adil, bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi?" Master Suanming juga menutup diri saat ini. Meskipun dia tahu bahwa Li Fugui sangat kuat, dia mampu mengumpulkan 3 senjata ajaib dalam waktu singkat. Yang paling penting adalah, dia sebenarnya bisa begitu cepat dan membuka segel desa Xiaoxi tanpa ada yang menyadarinya. Tapi dia tidak pernah mengharapkan hal itu. Anak ini sebenarnya memiliki jurus mematikan yang belum pernah dia gunakan. Ini sudah berakhir, Gunung Suanming kali ini. Ini pasti hancur. Sementara guru surgawi Suanming sedang berpikir, Penatua Suan berkata dengan cemas, "Yang mulia, bisakah Anda mengatakan sesuatu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak bisakah kita menontonnya saja saat ini?" Pelindung gerbang timur bergegas mendekat, dan sebelum dia dapat berdiri teguh, dia berlutut di depan guru surgawi Suanming, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan ekspresi ngeri, "Yang mulia, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Salah. Ini dia Li Fugui. Ya, dia. Dia memintamu keluar dan menyambutnya." Guru surgawi Suanming memandang Li Fugui yang seperti gunung di kejauhan. Dengan nada putus asa, dia berkata terus terang kepada beberapa murid yang hadir, "Saya tidak buta. Ayo pergi, hidup atau mati tergantung pada kehendak Tuhan." Master Suanming mengedarkan vitalitasnya dan terbang menuju gerbang utara. Sebentar, sesampainya 100 meter dari gerbang utara, guru surgawi Suanming terbang ke udara dan memandang Li Fugui, yang kepalanya sebesar bukit kecil. Dia buru-buru berkata, "Guru Li akan datang, dan saya belum siap menyambutnya dia dari jauh. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengambilnya terlebih dahulu. Jika Anda memiliki kekuatan magis, Anda dapat memasuki sekte kami untuk berdiskusi." Dia berkata dengan keras, "Beri Anda waktu 1 menit untuk membawa semua murid Gunung Suanming ke ruang terbuka di depan saya." Guru surgawi Suanming tidak punya pilihan sama sekali. Dia hanya bisa buru-buru memberi perintah kepada bawahannya. "Tuan Li dari lembah yang memberi perintah. Apa kau tidak mendengarnya? Tolong cepat." Hal yang bagus. Gunung Suanming tidak terlalu besar. Hanya 1 menit kemudian, sebanyak 7.363 murid di Gunung Suanming datang ke ruang terbuka yang ditunjuk oleh Li Fugui dan berlutut menunggu ceramah Li Fugui. Li Fugui menunduk,
memandangi sekelompok praktisi mirip semut di kakinya, dan kemudian berkata kepada guru surgawi Xuan Ming kata demi kata, "Guru Xuan Ming, izinkan saya bertanya. Apakah Anda tahu bahwa Anda salah?" Bersambung,